رفيع الشمال والدرج قد فتيا جيرة وجلعلني يا أهيل الجود والكرم. Wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dengan tema kesadaran diri atau self awareness. Sebelum kita lanjut, hari ini semua sehat ya? Ambil barokahnya, kita berdoa sebelum mulai kegiatan. Salah satu dari kalian, Pak Guru minta keikhlasannya untuk memimpin doa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Untuk menyemangatkan suasana. Ya, instruksinya ada orang yang bercermin dan ada bayangan, di mana orang yang bercermin itu sedang memakai make up, lipstick, dan jilbab, dan bayangannya mengikuti sesuai dengan gerakan orang yang bercermin. Kalau misalnya dia pakai make up di pipi sebelah kanan, berarti yang bayangannya mengikuti di pipi sebelah kanan. Mari di hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Jadi nanti kalian rasakan bagaimana lain dan menjadi diri sendiri. Makna dari game ini, kita belajar bagaimana perasaan kita menjadi orang lain. Karena materi ini berkaitan tentang bagaimana kita memaksimalkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain. Dalam kegiatan layanan ini kita akan melewati waktu selama 40 menit ke depan dengan kegiatan tanya jawab, analisa isi materi yang disampaikan dari awal. Untuk diketahui oleh kalian bahwa tujuan dari kegiatan layanan ini kedepannya kalian mampu memproyeksikan diri sebagai individu yang kompetitif atau berdaya saing dan dapat diperhitungkan di dalam lingkungan sosial dengan tujuan khusus, yakni nanti kalian mampu menyimpulkan pemahaman yang dituangkan di dalam lembar kerja. Ada nanti lembar kerjanya, yang satu Pak Guru minta nanti mengisi lembar kerja di link Google Form, yang satu diisi manual setelah penyampaian materi. Kemudian nanti kalian bisa menghubungkan apa yang kalian alami, kalian rasakan sehari-hari dengan konten atau isi materi, dan identifikasi masalah nanti lewat pengisian link di Google Form. Nah, sekarang coba kalian perhatikan apa yang bisa kalian analisa dari gambar yang kalian lihat di depan. Itu ada berbagai kegiatan. Ini maknanya inti dari kesadaran diri itu seperti ini. Ada beberapa aspek dari inti kesadaran diri itu. Yang tingkat pertama, yang 2, 4, 5 ini satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Yang paling tinggi posisinya itu karakter, di mana karakter itu terbentuk dari 4 hal yang harus kalian kuasai. Yang pertama itu mengelola perasaan. Ketika sedih, kalian mampu mengelola rasa sedih itu.
Yang dimana perasaan itu nanti akan menimbulkan reaksi. Kalau perasaan itu dikelola dengan baik, tentunya reaksinya akan baik. Kalau kalian tidak bisa mengelola perasaan dengan baik, tentu reaksinya juga tidak akan baik. Contoh kecil, ketika kita mencintai seseorang, terlalu mencintai juga salah. Resikonya nanti hal-hal yang tidak diinginkan dalam keseharian kalian bisa terganggu. Ya, jadi ini. Kemudian dari reaksi itu akan timbul suatu perilaku. Setelah perilaku itu beberapa kali kalian lakukan, akan menimbulkan kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah yang menjadi karakter. Ya. Sekarang kita cari tahu apa sih sebenarnya kesadaran diri itu. Pak Guru ambil dari dua pendapat. Ada pendapat dari seorang dosen di Universitas Bina Nusantara, Jakarta, namanya Antonius Antosognigia. Beliau berpendapat bahwa kesadaran diri itu merupakan kekhususan pada fisik, kepribadian, watak, temperamen mengenal bakat alamiah yang dimiliki dan punya gambaran dan konsep yang jelas tentang diri dengan segala kelebihannya. Terus yang kedua dari Al-Haris Al-Muhasibi, kunci dari keberhasilan hidup sebagai pribadi yang bisa berhubungan dengan pribadi dan berhubungan dengan orang lain itu ada tiga. Pertama, introspeksi diri. Seperti tadi, kalau misalnya kita dalam sedih, coba bercermin bagaimana minta kita kalau sedih, pasti berhenti. Itu namanya introspeksi diri, muhasabah. Setelah introspeksi diri, tentunya kita akan tahu diri. Oh, salah saya ini, saya kurang perhatian tadi ketika saya sedang di dalam kelas. Itu sadar diri. Kalau tahu diri. Yang kedua, tahu diri. Yang ketiga, setelah kita tahu diri, tentunya akan menjadi sadar diri. Oh, saya sebenarnya ini ya, sadar diri. Nah, dari ketiga, kegiatan introspeksi diri itu yang menimbulkan ketahuan diri kita, yang menjadikan kita sadar diri, akan timbul dua hal yang berhubungan dengan diri kita sendiri dan orang lain. Yang pertama itu disebut internal self-awareness, sadar diri. Jadi kalau orang yang punya self-awareness, kesadaran diri, itu dia bisa memandang dirinya dari berbagai keadaan. Bisa namanya internal self-awareness, kemampuan memahami inner world. Duniamu itu harus kalian pahami, kelemahan, kekuatan, emosi. Kalau misalnya saya suka cepat marah Pak, tetapi sering mengganggu orang temannya. Kalau misalnya kita tahu bahwa diri kita cepat sedih, cepat marah, otomatis kita akan menghindar dari hal-hal yang menimbulkan diri kita cepat marah, sedih dan sebagainya. Paham ya? Terus yang kedua, setelah timbulnya internal self-awareness, ada timbul eksternal. Bagaimana orang itu memandang kita? Kira-kira bisa ditangkap. External self-awareness. Kalau kita bertanya pada diri kita, who am I? Siapakah diri saya? Kalau secara teoritisnya. Nah, kalau esai itu, ketika orang itu sadar diri, tentunya akan mencerminkan hal-hal yang positif yang bisa dilihat orang lain, sehingga orang lain menilai positif juga pada diri kalian. Nah, dampaknya dari ketiga itu yang menimbulkan dua lingkaran itu, introspeksi diri, tahu diri dan sadar diri, sehingga menimbulkan internal self-awareness dan external self-awareness, akan menimbulkan berdampak pada sosial ya. Jadi harmonis itu seperti apa? Individu itu hidup sejalan dan serasi dengan keinginan atau ketentuan masyarakat. Selanjutnya, dimensi pertama, kesadaran diri yang berhubungan dengan orang banyak. Nah, ada tiga hal yang penting kalian cerna.
Pertama, penampilan. Penampilan itu akan membuat kita leluasa untuk bertindak, tidak ada kekakuan. Misalnya contoh, kita di dalam lingkungan sekolah ini tata tertibnya masukkan baju, pakai dasi, pakai topi. Ketika kita secara penampilan sudah lengkap, adakah orang yang mau menegur kita? Sorry. Nah, itu akan menimbulkan tindakan. Nah, tindakannya akan kurang baik. Kemudian yang terakhir, punya skill. Kalian harus punya kecakapan minimal 1. Asah kecakapanmu dari sekarang. Karena orang akan menilai sesuatu yang lebih pada diri kalian. Dimensi kedua, privat self-awareness yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Pertama, pikiran, kembali emosi dan sikap. Pikiran yang baik akan menimbulkan emosi yang stabil. Kemudian kalau emosinya stabil, sikapnya juga akan selalu berubah. Nah, itu pikiran, emosi, sikap yang berhubungan tentang privat self-awareness. Pikiranmu dikelola dulu. Harus selalu berpikiran positif. Kalau pikiran positif, temanmu salah, saudaraku lupa. Hari ini kita ada jam. Kalau misalnya kalian berpikir jelek, emosimu pasti paham, bisa ditangkap. Nah, ada 3 aspek. Ini nanti Pak Guru minta ngisi observasi diri di Google linknya ya, nanti di rumah bisa. Ada pertama, self concept, itu maknanya gabungan dari keyakinan tentang diri sendiri yang berhubungan dengan karakter, fisik, jiwa, psikososial dan emosi. Itu self concept, konsep diri, bergabungan dari keyakinan. Maknanya begini, kita yakin kalau kita bisa. Konsep diri itu harus punya keyakinan. Oh, I can. Disuruh, silakan nak jawab. Oh ya Pak, saya bisa. Nanti ada video inspirasinya. Kedua, self esteem, harga diri. Ini kedua, self esteem, harga diri itu merupakan dasar membangun hubungan. Kalau harga dirimu tidak ada, tentunya harga diri itu bukan diciptakan orang lain. Harga diri itu akan timbul dari pribadimu, dari tadi dimensi self, kesadaran diri itu. Perhatikan, nanti materinya di ya. Yang terakhir adalah multiple self, peran ganda, peran diri ganda sebagai diri sendiri yang utuh. Dan tadi is internal self awareness dan external self awareness-nya. Artinya kita mampu menimbulkan hal yang positif dari inner world kita, dari dalam diri. Kalau misalnya dari dalam kita percaya inner beauty, ya, inner world itu dari sadar, tahu diri, introspeksi diri, tahu diri, sadar diri tadi, inner world, kemudian timbul external world, itu namanya multiple self, peran ganda. Sekarang kita gali, apakah kalian punya kesadaran diri atau tidak. Pertama, kenal perasaan, perilaku sendiri. Kenali dirimu. Yang kedua, mengenali kelebihan dan kekurangan. Cara bagaimana kita memiliki kesadaran diri. Mempunyai sikap mandiri, sikap terus dapat membuat keputusan dengan tepat. Tampilan ramping dalam mengungkapkan pikiran dan dapat mengevaluasi diri. Nanti kita berdalam berhubungan tentang konsep diri ya. Coba diperhatikan. Bertanya gajah Pak Guru. Pertanyaan selanjutnya. Hewan apakah yang huruf depannya huruf D? Mungkin D. Jawabannya 2 gajah Pak Guru. Mungkin keluar. Baik, mungkin sudah keluar dari kelas. Bapak harap anak-anakku sekalian menjawab pertanyaan Bapak dengan baik dan benar. Baik, soal selanjutnya huruf depannya huruf T.
Ada yang tahu? Mukidi. Kalau jawabannya salah buat owner, jangan salahkan Bapak Guru. Bapak Guru semua bolak-balik. Jadi jawabannya tetap gajah Pak Guru. Mukidi. Baik. Soal selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf P? Ada yang tahu? Assalamualaikum. Orang yang punya konsep diri, punya keyakinan, ya seperti itu. Tetapi harus dibatasi dengan bagaimana orang lain melihat kita, eksternal world-nya. Paham ya? Di sini ada bagaimana kita mendevelop, membangun kesadaran kita. Di sini ada pertanyaan. Silakan kalian sudah buat pertanyaan. Yang eksternal self awareness. Kalau holik eksternal itu artinya apa? Holik. Ini holik mana holik? Ini. Eksternal artinya apa? Out dan kalau internal. Eksternal self awareness, kesadaran diri yang berhubungan dengan orang luar. ESA itu tadi. Kalau isanya sudah bagus, internalnya sudah bagus. Internal itu berawal dari mana? Introspeksi diri, tahu diri, sadar diri, hingga timbulnya internal self awareness, sadar diri secara individu dulu. Kita memaksimalkan hubungan kita dengan diri kita dulu. Kalau masalah orang lain nanti akan berdampak dari internal kita, ya. Kalau eksternal, bagaimana orang lain memandang dirimu sehingga timbul nanti namanya self esteem, harga diri. Tadi yang tiga itu penampilan, sikap, dan kecakapan. Tentunya orang akan mempertimbangkan hal yang lebih sesuai dengan apa yang orang lain lihat. Baik, kita simpulkan, self awareness itu sangat penting bagi semua orang dalam membangun hubungan yang harmonis dalam lingkungan sosial. Ketika kesadaran ada pada dirimu, maka suasana hati yang nyaman akan hadir dalam setiap aktivitas, bijak dalam mengambil keputusan, efektif dalam berkomunikasi karena saling menyadari, dan akhirnya produktivitas juga meningkat. Bisa dipahami? Bisa. Terakhir, semoga apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kalian bisa mencerna apa materi dari awal, dan nanti direnungi, dibaca lagi materinya. Dan Pak Guru nanti titik LK ya setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.